kita mendengar nama Yogyakarta, hal pertama yang teringat adalah keunikannya. Kota ini disebut unik karena selain sebagai kota pariwisata dan sejarah, kita bisa melihat berbagai tradisi Jawa yang melekat di kota ini. Yogyakarta juga sebagai kota pendidikan di mana kita dapat menimba berbagai macam ilmu pengetahuan di sini. Nah, untuk itu, kali ini saya akan berkunjung ke salah satu museum yang ada di Yogyakarta. Pengkajian pengalaman, kejadian, fakta sejarah masa lalu adalah modal pengetahuan menuju masa depan yang lebih cerah. Profesor Dr. Andes H.R. Bambang Suroto sebagai sosok penggagas yang memprakarsai pendirian Museum Geoteknologi Mineral berdasarkan pengalamannya dalam meninjau R.W. van Bemmelen, ahli geologi Belanda yang mengumpulkan tulang besar dari halaman rumahnya di desanya. Melalui pengalaman itu, dia menyadari bahwa itu benar-benar penting untuk melestarikan sumber daya alam di Indonesia seperti batu, berbagai jenis mineral, fosil, dan artefak. Museum Geoteknologi Mineral diresmikan oleh wewenang Menteri Angkatan Darat Indonesia, Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Purnawirawan Poniman pada tanggal 27 Februari 1988 dengan penandatanganan sebuah prasasti di depan museum di kampus 2 UPN Veteran Yogyakarta. Sekarang saya sudah berada di Museum Geoteknologi Mineral Yogyakarta. Museum ini terletak di Jalan Babarsari nomor 2 Tambak Bayan, Yogyakarta. Seperti apa saja koleksi yang ada di dalamnya? Mari ikuti saya. Selamat siang, Sister. Selamat datang di Museum Geoteknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta. Iya, selamat siang Ibu. Kebetulan saya ingin sekali Bu belajar mengenai geologi dan ilmu mineral bumi. Mungkin Ibu bisa mengajarkan saya, Bu? Selalu dengan senang hati. Mari silakan. Iya. Museum ini memiliki koleksi berbagai jenis mineral dan bebatuan serta model dan gambar terkait dengan geologi teknik yang dapat dikategorikan ke dalam 5 bidang, yaitu teknik geologi, teknik pertambangan, perminyakan, geofisika, teknik lingkungan, kebumian, dan pertanian. Koleksi mengenai tektite dan foto-foto satelit ruang angkasa mengilhami kita untuk berimajinasi mengenai konsep ruang dan waktu, bahkan mengenai konsep penciptaan alam semesta. Pengamatan terhadap artefak yang merupakan jejak-jejak kehidupan memberikan gambaran mengenai tingkat peradaban manusia masa lampau. Koleksi berbagai jenis mineral kelima benua, batuan se-Indonesia, struktur tanah mengajak kita untuk merekonstruksi kembali mengenai proses-proses pembentukan batuan, Ganesha bahan galian, proses struktur geologi, sedimentasi, metamorfosa, dan faktor-faktor penyebab bencana alam. Ini jadi ruang utamanya ya, Bu ya? Benar. Mungkin Ibu bisa menjelaskan mengenai koleksi yang ada di ruangan utama ini, Bu? Iya, dimulai dengan bumi, dan bumi itu disusun oleh berbagai jenis batuan, dan batuan itu disusun oleh berbagai jenis mineral. Di ruang pamer utama ini, kami mengkoleksi batuan-batuan yang berada di Indonesia, dan juga mineral-mineral tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dari kelima benua serta bahkan dari ruang angkasa yang disebut sebagai tektite. Juga kami mengkoleksi fosil-fosil. Oh gitu.
Bu, bukankah terdapat 3 pembagian batuan yang ada di bumi ya, Bu? Kalau nggak salah itu batuan sedimen atau endapan, batuan beku, dan batuan metamorf ya, Bu? Iya, benar sekali. Batuan endapan atau batuan sedimen dihasilkan oleh batuan-batuan yang telah mengalami erosi dan transportasi oleh media air dan angin. Biasanya batuan tersebut mengandung fosil. Adapun batuan beku merupakan hasil pembekuan magma yang terbentuk di bawah bumi maupun di permukaan. Apabila terbentuk di bawah bumi, maka kristalnya menjadi sangat besar, sedangkan batuan yang kristal-kristalnya halus itu biasanya terbentuk di permukaan. Adapun batuan malihan atau batuan metamorf itu adalah batuan asal atau protolit yang dipengaruhi oleh penambahan temperatur dan tekanan. Apabila terjadi penambahan tekanan, maka terbentuk kristal-kristal yang pipih dan ukuran halus yang tegak lurus dengan arah tekanan. Sedangkan apabila terdapat penambahan temperatur, maka terbentuk kristal-kristal yang halus dan bening yang disebut sebagai mekaprotolit. Wow, menarik sekali ya, Bu ya. Pada sisi utara ruang utama, kita dapat memperoleh informasi yang mendetail tentang proses evolusi lewat ilustrasi dan koleksi fosil-fosil tulang belulang manusia purba. Ini adalah koleksi masterpiece dari museum ini. Gajah purba atau gajah Afrika atau mastodon setelah bermigrasi ke seluruh wilayah Eropa dan juga Asia Tenggara dan juga ke seluruh pantai barat Amerika Serikat. Di Indonesia dijumpai di Pulau Sumatera, Pulau Jawa kecuali Pulau Kalimantan dan Indonesia Timur serta Australia. Umur dari mastodon ini adalah kala Pleistosen atau sekitar 1,6 juta tahun yang lalu pada periode manusia purba atau Homo erectus yang kita jumpai di Sangiran, Jawa Tengah. Oh, begitu ya, Bu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Saya jadi menambah banyak sekali referensi sedang berkunjung ke museum ini. Kalau gitu, terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Saya mohon diri dulu mau lihat koleksi yang lain, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama, Mbak. Iya. Silakan melihat di ruang pamer geoteknologi. Iya, terima kasih. Selain itu, kita bisa memperoleh informasi detail mengenai rekonstruksi pemanfaatan mineral, energi, tanah, dan air dari permukaan bumi dalam rangka menjaga kestabilan dan keberlanjutan ekonomi dunia pada presentasi media market dengan detail yang tinggi. Sebagai ilustrasi dalam dukungan teknologi tepat, efisien, dan optimal dalam proses penambangan mineral sebagai bagian koleksi museum. Koleksi di ruang pamer 2 merupakan peralatan dan lingkungan kerja miniatur tentang lingkup ilmu kebumian seperti open pit mining, Dolls mining, dam, platform of source, seismograph, serta alat-alat berat. Hasil
Hasil pilihan koleksi museum ini kemudian disajikan sesuai kebutuhan dengan pendekatan penggambaran perkembangan mineral bumi dan kedudukan perkembangan manusia. Untuk tercapainya visi misi tentang pengkajian pengalaman, kejadian, fakta sejarah masa lalu sebagai modal pengetahuan menuju masa depan yang lebih cerah. Karena itu, museum berperan sebagai salah satu sumber penyedia kebutuhan tersebut. Pendidikan adalah investasi masa depan. Pendidikanlah yang berperan sebagai motor bagi sebuah bangsa untuk membangun masa depan. Museum Geoteknologi dan Mineral akan selalu siap menjadi bagian untuk menciptakan generasi cerdas menuju Indonesia cerah.